Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia dengan beranggotakan saya sendiri Novita Risiani NPM 17630240001 akan membahas materi darah dan juga beberapa gangguan atau kelainan dari sistem peredaran darah, dan rekan saya yaitu saya Anissa Ayu Hapsari NPM 17 13 02 4005 akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia dan beberapa kelainan serta gangguan pada sistem peredaran darah. Baiklah, saya akan terlebih dahulu menjelaskan materi mengenai darah. Adapun pengertian darah. Darah yaitu cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan asam, basa, mentransportasikan O2, karbohidrat, metabolit, dan juga mengatur suhu tubuh. Kemudian, adapun fungsi darah. Yang pertama yaitu mengangkut oksigen ke sel dan jaringan. Kemudian yang kedua, menyediakan nutrisi untuk sel seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Yang ketiga, membawa produk limbah seperti karbon dioksida, urea, dan asam laktat yang kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui organ seperti paru-paru, ginjal, dan juga hati. Yang keempat, melindungi tubuh dari infeksi melalui sel darah putih. Yang kelima, mengangkut hormon dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Yang keenam, mengatur pH dan suhu tubuh. Dan yang terakhir, membentuk bekuan darah untuk menghentikan pendarahan dan melindungi luka dari infeksi. Selanjutnya, adapun komponen-komponen dari darah, yaitu yang pertama, pada orang dewasa, 1/13 dari berat badan atau kira-kira 4,5 sampai 5 liternya adalah darah. Kemudian yang kedua, hampir 95% butir darah adalah eritrosit, dan 5%-nya yaitu leukosit dan juga trombosit. Nah, kemudian terdapat plasma darah dan juga sel-sel darah, yang dimana terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Lebih jelasnya berikut gambar dari komposisi darah. Nah, ini yaitu gambar dari komposisi dan juga fungsi dari darah. Nah, bisa dilihat pada gambar, pada plasma yang berwarna kuning, di mana yang terlalu di dalam plasma yaitu ion-ion dan protein yang bersama dengan sel darah, berfungsi dalam regulasi osmotik, transport, dan pertahanan tubuh. Kemudian, plasma ini meliputi 55%-nya itu dari keseluruhan volume darah. Nah, terdiri dari 90% air, 7-9% protein, 0,1% glukosa, 1% bahan organik. Kemudian, yang kedua, terdapat garam-garam anorganik di dalam bentuk ion-ion terlarut yang disebut dengan elektrolit darah, seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat, yang dimana fungsi utamanya itu untuk keseimbangan osmotik, datar pH, dan juga regulasi permeabilitas membran. Kemudian, protein plasma. Adapun bahan dari protein plasma ini dia dibagi menjadi 3, yaitu albumin, kemudian fibrinogen, dan juga imunoglobulin. Nah, albumin ini dia fungsi utamanya itu untuk mengatur tekanan osmotik dan volume air di dalam darah. Nah, kalau fibrinogen itu untuk protein penting di dalam pembekuan atau penggumpalan darah. Kemudian untuk imunoglobulin itu berhubungan dengan fungsi antibodi. Kemudian selanjutnya zat-zat yang ditransport oleh darah itu yaitu nutrien, zat-zat buangan metabolisme, gas-gas respirasi, O2 dan CO2, serta hormon. Selanjutnya, pada gambar unsur-unsur seluler, 45%-nya dari keseluruhan volume darah. Nah, ada 3 tipe sel darah, yaitu eritrosit, yang merupakan sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, dan juga platelet. Berikut slide yang membahas 3 tipe sel ini. Pertama ada eritrosit. Eritrosit merupakan sel-sel darah yang paling banyak. Darah manusia mengandung 5-6 juta sel-sel darah merah, dan ada sekitar 25 triliun sel-sel jenis ini di dalam 5 liter darah di tubuh. Fungsi utamanya yaitu transport O2 dan strukturnya terkait erat dengan fungsi tersebut. Maksud dari strukturnya terkait erat dengan fungsinya yaitu karena eritrosit manusia ini merupakan cakram kecil berdiameter 7-8 mikrometer yang bikonkav, lebih tipis di bagian tengah daripada di bagian tepinya.
Nah, bentuk ini memperbesar area permukaan sehingga dapat meningkatkan laju difusi O2 melintasi membran-membran plasmanya. Nah, eritrosit yang dewasa juga tidak memiliki nukleus, menyisakan lebih banyak ruang di dalam sel-sel untuk hemoglobin, yaitu protein yang mengandung besi dan juga mentransport O2. Kemudian, pada mengandung 250 juta molekul hemoglobin eritrosit ini juga, karena setiap molekul hemoglobin berikatan dengan 4 molekul O2. Satu eritrosit dapat mentransport sekitar 1 miliar molekul O2. Selanjutnya ada hemoglobin. Hemoglobin ini mengandung besi dan memberi warna merah pada sel darah. Nah, yang kedua itu membawa atau berikatan dengan 4 molekul O2 seperti yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya, kemudian berdisosiasi dengan O2 dan berdifusi ke seluruh tubuh. Nah, maksudnya yaitu saat eritrosit melewati bantalan-bantalan kapiler paru-paru, O2 itu berdifusi ke dalam eritrosit dan berikatan dengan hemoglobin di dalam kapiler sistemik. O2-nya berdisosiasi dari hemoglobin dan berdifusi ke dalam sel-sel tubuh. Oleh sebab itu, dia berdisosiasi dengan O2 dan berdifusi ke seluruh tubuh. Nah, hemoglobin ini juga ketika ada konsentrasi oksigen yang tinggi, misalnya dalam alveoli, dia hemoglobin ini tersebut bergabung dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Nah, ketika darahnya mencapai jaringan yang memiliki konsentrasi oksigen yang rendah, hemoglobin ini berdisosiasi dengan oksigen dan oksigen dilepaskan ke jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu ada leukosit. Nah, di dalam keadaan normal, jumlah sel darah putih sekitar 5.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Nah, leukosit ini ada 5 tipe, yaitu yang pertama tipe A neutrofil, tipe B eosinofil, tipe C basofil, tipe D monosit, dan tipe L limfosit. Nah, pada tipe neutrofil yaitu tipe leukosit yang paling banyak, sekitar 60-70% dari total jumlah leukosit. Inti selnya, nukleusnya, mempunyai 2-3 lobus yang saling berhubungan. Jumlah sel ini akan meningkat pada infeksi kuman. Kemudian yang B itu ada eosinofil. Eosinofil itu jumlahnya sekitar 2-4% dari jumlah leukosit. Nah, jumlahnya ini biasanya dapat meningkat pada infeksi cacing, flu, ataupun alergi. Kemudian ada yang ketiga itu ada basofil. Basofil ini jumlahnya paling sedikit, sekitar 0-1%. Kemudian ada monosit. Monosit ini jumlahnya sekitar 3-8% dan merupakan sel darah putih terbesar. Dan limfosit yaitu jumlahnya sekitar 20-25%, merupakan leukosit yang paling kecil. Inti selnya berbentuk bulat dan mengisi hampir seluruh ruang sitoplasma. Jumlah sel ini biasanya meningkat pada infeksi virus. Nah, adapun fungsi utama sel darah putih untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme kuman dengan memfagosit menyerang kuman yang masuk. Nah, neutrofil, monosit, dan limfosit itu merupakan leukosit penting dalam memfagosit kuman mikroorganismenya. Nah, sedangkan limfosit fungsinya dalam kekebalan tubuh untuk mengangkat antibodi. Kemudian eosinofil itu berperan pada detoksifikasi protein yang asing masuk ke tubuh seperti alergen atau zat bahan yang menyebabkan alergi dan parasit. Jadi 5 tipe ini dia memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kemudian masa aktif dari leukosit ini kira-kira 12 jam. Kemudian selanjutnya yaitu ada trombosit atau platelet. Nah, trombosit adalah fragmen-fragmen sitoplasma yang terlepas dari sel-sel sum-sum tulang terspesialisasi. Nah, platelet ini berdiameter sekitar 2-3 mikrometer dan tidak memiliki nukleus. Kemudian jenis sel darah yang paling kecil, sekitar 250.000 mm kubik. Berfungsi dalam penggumpalan darah, serangkaian mengonversi fibrinogen plasma menjadi fibrin. Dan jumlah sel trombosit kurang dari normal disebut dengan trombositopenia. Misalnya itu demam berdarah
Nah, ini pengumpulan darah dari trombosit ini. Ada gambarnya. Yang dimana prosesnya yaitu dapat dilihat pengumpulan darah ini dia terjadi karena faktor dari keping darah atau trombosit, kemudian ada jaringan sel-sel yang rusak atau jaringan yang rusak, dan juga plasma darah yang dimana faktor-faktor termasuknya itu kalsium dan vitamin K. Kemudian tahap pertamanya itu dia proses pengumpulannya ini dimulai ketika endotelium pembuluhnya itu rusak sehingga memaparkan jaringan ikat di dalam dinding pembuluh ke darah. Jadi platelet ini yang seperti abu-abu kebiruan ini. Nah, dia ini platelet atau trombositnya dia akan menempel ke kemudian platelet ini dia akan menempel ke serat kolagen di dalam jaringan ikat. Nah, serat kolagen ini atau jaringan yang rusak ini, nah dia itu disebut dengan serat kolagen. Kemudian dia akan platelet ini setelah melekat ke serat kolagen itu, dia juga akan melepaskan zat-zat kimia yang menjadikan platelet di dekatnya itu lengket juga. Jadi platelet yang dekat-dekat sama platelet yang ini itu nanti akan mendekat juga karena platelet ini melepaskan zat-zat kimia yang membuat platelet yang lain itu ikut lengket juga di dekatnya. Nah, tahap yang kedua ini, gambar yang kedua, yaitu platelet ini membentuk suatu sumbat yang memberikan perlindungan darurat terhadap kehilangan darah. Jadi platelet atau trombositnya ini yang abu-abu ini dia mulai udah membentuk suatu sumbat atau dia sudah menempel. Nah, sumbatnya ini yang tanda-tanda trombosit pecah ini. Nah, ini disebut dengan sumbat trombosit. Jadi dia sudah membentuk. Nah, kemudian yang terakhir itu, yang ketiga, yaitu proses di mana fibrinogen menjadi fibrin. Nah, jadi fibrinnya ini, faktor-faktor penggumpalan fibrin ini dia melalui proses yang bertahap, yaitu penggumpalan yang dilepaskan dari platelet yang mengumpul atau sel-sel yang rusak bercampur dengan faktor-faktor penggumpalan di dalam plasma. Nah, kemudian membentuk rangkaian aktivasi yang mengonversi protein plasma yang disebut dengan protrombin menjadi bentuk-bentuk aktif trombin. Nah, trombin sendiri ini merupakan enzim yang mengkatalis langkah akhir dari proses penggumpalan darah, yaitu konversi fibrinogen menjadi fibrin. Nah, jadi dapat dilihat ini ada benang-benang fibrin yang seperti jaring-jaringan itu. Nah, benang-benang fibrin ini menjadi terjalin ke dalam gumpalan. Jadi benang-benang fibrin yang seperti jaring-jaring ini yang akan menutup jaringan-jaringan yang rusak. Nah, atau gumpalan fibrin ini yang akan memperkuat jaringan yang rusak tersebut. Seperti itu. Kemudian oleh sistem peredaran darah manusia akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Ayu Hapsari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen ke semua sel dalam tubuh. Dua organ utama dalam sistem peredaran darah adalah jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sementara pembuluh darah bekerja layaknya pipa yang mengalirkan darah. Selanjutnya, yaitu mekanisme peredaran darah. Mekanisme peredaran darah ini, perhatikan gambar di slide ini. Yang pertama,
ini ditunjukkan oleh nomor 1, kontraksi ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru. Lalu, kontraksi ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru ini melalui arteri pulmoner. Arteri pulmoner ditunjukkan oleh nomor 2. Nah, saat mengalir melalui bantalan-bantalan kapiler di dalam paru-paru kiri dan kanan. Bantalan-bantalan kapiler di dalam paru-paru kiri dan kanan ditunjukkan oleh nomor 3. Nah, darah mengambil O2 dan melepaskan CO2. Darah kaya oksigen kembali dari paru-paru melalui vena pulmoner ke atrium kiri jantung. Atrium kiri jantung ditunjukkan oleh nomor 4. Selanjutnya, darah kaya oksigen mengalir ke dalam ventrikel kiri. Ventrikel kiri ditunjukkan oleh nomor 5. Yang memompa darah kaya oksigen keluar ke jaringan-jaringan tubuh melalui sirkuit sistemik. Darah meninggalkan ventrikel kiri melalui aorta. Aorta ditunjukkan oleh nomor 6 yang mengantarkan darah ke arteri-arteri yang menuju ke seluruh tubuh. Nah, cabang-cabang pertama dari aorta adalah arteri koroner yang menyuplai darah ke otot jantung itu sendiri. Cabang-cabang itu kemudian mengarah ke bantalan-bantalan kapiler di dalam kepala dan lengan. Nah, bantalan-bantalan kapiler di dalam kepala dan lengan ditunjukkan oleh nomor 7. Aorta kemudian turun ke dalam abdomen menyuplai darah kayak oksigen ke arteri-arteri yang menuju bantalan kapiler-kapiler di dalam organ abdominal dan kaki. Ditunjukkan oleh nomor 8, bantalan kapiler di dalam organ-organ abdominal dan kaki. Nah, di dalam kapiler terjadi difusi NO2 dari darah ke jaringan-jaringan dan CO2 yang dihasilkan oleh respirasi seluler ke dalam darah. Kapiler-kapiler bergabung kembali membentuk venula-venula yang mengantarkan darah ke vena. Darah miskin oksigen dari kepala, leher, dan tungkai depan disalurkan ke dalam suatu vena besar. Nah, vena besar ini adalah vena cava superior yang ditunjukkan oleh nomor 9. Lalu, vena besar yang lain itu seperti vena cava inferior yang ditunjukkan oleh nomor 10. Vena cava inferior ini mengalirkan darah dari batang tubuh dan tungkai belakang. Kedua vena cava mengosongkan darahnya ke dalam atrium kanan yang ditunjukkan oleh nomor 11. Nah, ini adalah tempat darah miskin oksigen mengalir ke dalam ventrikel kanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jantung. Jantung terletak di belakang sternum atau lunas dada. Jantung manusia berukuran kira-kira sekepalan tangan dan sebagian besar terdiri dari otot jantung. Pada gambar ini, perhatikan, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, kedua atrium memiliki dinding-dinding yang relatif lebih tipis dan berperan sebagai ruang-ruang pengumpul darah yang kembali ke jantung. Kebanyakan darah yang memasuki atrium mengalir ke dalam ventrikel sewaktu semua ruang jantung berelaksasi. Kontraksi atrium-atrium mentransfer sisa darah sebelum ventrikel mulai berkontraksi. Nah, selanjutnya yaitu ventrikel. Ventrikel ini memiliki dinding-dinding yang lebih tebal dan berkontraksi jauh lebih kuat daripada atrium-atrium, terutama ventrikel kiri, karena ventrikel ini yang bertugas untuk memompa darah ke semua organ-organ tubuh melalui sirkuit sistemik. Selanjutnya, ini adalah jantung dengan gambar pengamatan yang lebih dekat. Terlihat di gambar ini terdapat 4 katup, yaitu katup semilunaris pada kiri dan katup semilunaris pada kanan, juga katup arterioventricularis sebelah kiri kanan dan katup anterioventricularis sebelah kiri. Nah, keempat katup di dalam jantung ini adalah untuk mencegah aliran kembalinya darah dan menjaga agar darah bergerak ke arah yang benar. Jadi, katup ini yang berfungsi mencegah aliran darah kembali dan menjaga agar darah ini bergerak ke arah yang benar.
Nah, katup ini terbuat dari kelopak-kelopak jaringan ikat. Katup tersebut membuka ketika terdorong dari satu sisi dan menutup ketika terdorong dari sisi yang lain. Untuk yang pertama, yaitu katup atrioventrikular atau AV. Terletak di antara setiap atrium dan ventrikel. Katup AV ini ditambahkan oleh serat-serat kokoh yang mencegah katup tersebut terbalik. Tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi ventrikel yang kuat menutup katup AV, menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke dalam atrium. Jadi katup AV ini bertugas untuk menjaga agar darah ini tidak mengalir kembali lagi ke dalam atrium. Selanjutnya yaitu katup semilunar. Katup semilunar ini terletak di kedua jalan keluar jantung, yaitu tempat aorta meninggalkan ventrikel kiri dan tempat arteri pulmoner meninggalkan ventrikel kanan. Katup-katup ini terdorong hingga terbuka oleh tekanan yang dihasilkan selama kontraksi ventrikel-ventrikel. Ketika ventrikel tersebut berelaksasi, tekanan yang terkumpul di dalam aorta menutup katup-katup semilunar dan mencegah aliran yang besar ini kembali. Jadi katup ini mencegah aliran yang besar itu tadi kembali lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus jantung. Pada manusia dewasa, saat beristirahat dengan laju detak jantung itu sekitar 72 detak per menit, satu siklus jantung yang lengkap memakan waktu sekitar 0,8 detik. Perhatikan pada gambar. Dalam satu siklus gambar itu memakan waktu sekitar 0,8 detik. Nah, perhatikan fase pertama, yaitu fase relaksasi. Ditunjukkan oleh nomor 1. Semua atrium dan ventrikel dalam kondisi diastol. Kondisi diastol ini adalah kondisi di mana ketika serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang. Ini adalah periode relaksasi karena ruang-ruang pada jantung terisi oleh darah. Nah, pada nomor 1 ini, darah yang kembali dari vena besar mengalir ke dalam atrium dan ventrikel melalui katup AV atau katup atriventrikular. Lalu, pada periode 2, fase kedua, itu ditunjukkan oleh nomor 2, periode sistol. Periode sistol ini, otot bilik berkontraksi. Artinya, pada fase ini akan memompa darah. Jadi atrium yang dengan singkatnya kemudian mendorong semua darah yang tersisa di dalam atrium ke dalam ventrikel. Lalu selanjutnya pada fase ketiga, pada sisa siklus, sistol ventrikel memompa darah ke dalam arteri-arteri besar melalui katup-katup semilunar. Perhatikan, jadi pada siklus sisanya ini, ventrikel ini akan memompa darah ke dalam arteri-arteri besar melalui katup semilunar. Perhatikan pada gambar. Nah, sepanjang waktu, kecuali pada waktu 0,1 detik, yaitu pada fase kedua, sistol atrium diastol ventrikel, ini dari siklus jantung, atrium berelaksasi dan terisi darah yang kembali melalui vena. Jadi yang atrium berelaksasi dan terisi oleh darah kembali ke vena ini pada fase 1 dan 3. Jadi total semua siklus ya pada gambar semuanya itu satu siklus jantung memakan waktu sekitar 0,8 detik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontrol ritme jantung. Jadi bagaimana sih kontraksi dikoordinasikan di dalam jantung? Nah, di dalam jantung ini
terletak dalam sekelompok sel-sel autoritmis yang terletak di dalam dinding atrium kanan, di dekat vena cava superior memasuki jantung. Nah, gugus dari sekelompok sel-sel ini disebut nodus sinoatrium atau SA. Nah, gugus inilah yang menentukan laju dan waktu ketika semua sel-sel otot jantung berkontraksi. Nah, nodus SA ini yang akan membangkitkan impuls-impuls listrik yang sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh sel-sel saraf. Lalu, untuk melihat detak ritmis jantung ini bisa digunakan dengan tes medis yang disebut elektrokardiogram seperti pada gambar atau disebut EKG, menggunakan elektroda yang ditempatkan di kulit untuk mendeteksi dan mencatat arus ini. Nah, perhatikan pada gambar. Untuk impuls-impuls dari nodus SA ini atau nodus sinoatrium pertama-tama menyebar dengan cepat melalui dinding-dinding atrium yang akan menyebabkan kedua atrium berkontraksi secara barengan. Jadi pada fase pertama ini akan nodus SA ini menghasilkan gelombang sinyal-sinyal untuk berkontraksi. Lalu selama kontraksi atrium, impuls-impuls yang berasal dari nodus SA ini tadi mencapai sel-sel autoritmis lain yang terletak di dinding antara atrium kiri dan kanan. Nah, sel-sel ini membentuk titik relay yang disebut nodus atrioventrikular atau disebut AV. Di sini, impuls-impuls ditunda dalam sekitar 0,1 detik. Jadi, pada fase kedua, pada gambar ini, sinyal-sinyal tertunda di nodus AV. Nah, penundaan ini memungkinkan atrium untuk mengosongkan darah sepenuhnya sebelum ventrikel berkontraksi. Kemudian, sinyal-sinyal dari nodus AV akan diteruskan ke seluruh dinding ventrikel melalui serat-serat otot ke apeks jantung. Nah, serat-serat otot ini akan terspesialisasi yang disebut cabang berkas dan atau serat Purkinje. Nah, pada fase terakhir inilah sinyal akan menyebar ke seluruh ventrikel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah memiliki lumen atau rongga tengah yang dilapisi oleh dinding endotelium selapis sel-sel epitelial pipih. Permukaan endotelium yang halus meminimalkan resistensi terhadap aliran darah. Nah, pembuluh darah ini ada 3, yaitu kapiler, arteri, dan vena. Yang pertama, pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang memiliki diameter hanya sedikit lebih besar dari sel darah merah. Nah, kapiler memiliki dinding tipis terdiri atas endotelium dan lamina basal. Kapiler menghubungkan arteri dengan vena dan memfasilitasi pertukaran zat-zat antara darah dalam kapiler dan cairan interstisial. Selanjutnya, mekanisme aliran darah dalam kapiler. Mekanisme aliran darah dalam kapiler ini ada 2 mekanisme. Keduanya mengandalkan pada sinyal-sinyal yang meregulasi aliran darah ke dalam kapiler. Salah satunya yaitu mekanisme melibatkan kontraksi otot polos di dalam dinding arteriola yang memperkecil diameter pembuluh darah tersebut dan mengurangi aliran darah ke bantalan-bantalan kapiler yang bersambungan. Ketika otot polos berelaksasi, arteriola berdilasi, memungkinkan darah memasuki kapiler-kapiler. Nah, kalau pada gambar ini, mekanisme ini dibantu oleh melibatkan kerja sfinkter prakapiler
yaitu cincin-cincin otot polosnya terletak di pintu masuk bantalan-bantalan kapiler. Nah, sinyal-sinyal yang meregulasi darah mencangkup impuls saraf, hormon yang terbawa di seluruh aliran darah, dan zat-zat kimia yang diproduksi secara lokal. Jadi sfinkter prakapiler ini meregulasi perlintasan darah ke dalam bantalan-bantalan kapiler. Nah, sebagian darah mengalir langsung dari arteriola ke venula melalui kapiler yang disebut saluran utama yang selalu terbuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuluh darah arteri. Di arteri ini memiliki dua lapisan jaringan yang mengelilingi endotelium. Nah, lapisan luar ini terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat elastis yang memungkinkan pembuluh darah merentang dan kembali seperti semula. Selanjutnya yaitu lapisan tengah, terdiri dari otot polos dan banyak serat elastis. Nah, arteri ini memiliki dinding yang lebih tebal untuk menampung darah bertekanan tinggi yang dipompa oleh jantung. Kemampuan kembali seperti semula pada arteri ini membantu mempertahankan tekanan darah ketika jantung berrelaksasi di antara kontraksi. Selanjutnya, pembuluh vena. Pembuluh vena ini memiliki dua lapisan jaringan mengelilingi endotelium juga seperti pada atrium. Nah, di vena ini yang pertama lapisan luar, jaringan ikat yang mengandung serat elastis yang memungkinkan pembuluh merentang dan kembali seperti semula. Lalu lapisan kedua yaitu lapisan tengah, terdiri dari otot polos dan banyaknya serat elastis. Namun pada vena ini berdinding lebih tipis daripada arteri. Jadi vena ini berdinding lebih tipis daripada arteri yang bertugas membawa darah kembali ke jantung pada kecepatan dan tekanan yang lebih rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan dan kelainan sistem peredaran darah. Yang pertama, gangguan sistem peredaran darah yaitu leukemia, kanker darah atau leukemia yang menyerang jaringan pembentuk sel-sel darah termasuk sumsum tulang dan kelenjar getah bening. Leukemia biasanya melibatkan sel-sel darah putih. Nah, gejala leukemia ini biasanya keringat berlebih, terutama pada malam hari, nyeri pada tulang atau sendi, muncul bintik-bintik merah pada kulit, lemas atau kelelahan yang berkelanjutan, demam, menggigil, sakit kepala, penurunan berat badan, pembekakan pada limfa noda hati, ataupun limfa muncul infeksi yang parah atau sering terjadi, mudah mengalami pendarahan, misalnya sering mimisan atau memar. Nah, penyebabnya ini sendiri adalah perubahan dalam DNA, seperti DNA bisa membuat perubahan DNA ini bisa membuat sel-sel darah yang sehat menjadi kanker, paparan bahan-bahan kimia berbahaya, paparan radiasi, dan infeksi virus tertentu. Selanjutnya yaitu anemia. Anemia ini terjadi ketika hemoglobin di dalam sel darah merah tidak tercukupi, seperti protein kaya zat besi yang memberikan warna merah darah. Protein ini membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, gejala anemia ini sendiri yaitu sering merasa lemah atau lelah, sesak napas, pusing atau sakit kepala. Penyebabnya adalah sering mengonsumsi obat-obatan tertentu, adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh. Juga memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker ginjal, reumatoid arthritis atau ulceratif colitis, dan memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma atau leukemia. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan atau meneruskan beberapa gangguan dan kelainan dari sistem peredaran darah, yang dimana ada hemofilia. Hemofilia
yaitu gangguan pada sistem pembukuan darah. Kondisi ini membuat tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembukuan darah. Protein ini lazim disebut faktor pembukuan. Dengan begitu, ketika seseorang mengalami luka, jadi pendarahannya itu bisa berlangsung lebih lama bila dibandingkan dengan kondisi tubuh yang normal. Gejala-gejalanya itu dia gejala sulit berhenti, kemudian kulit yang mudah memar, dan yang lain-lain. Penyebabnya itu adalah pada gen, mutasi genetik yang membuat tubuh tak cukup memiliki faktor pembukuan tertentu. Selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi ini dia tekanan sistolik di atas 140 mm Hg atau tekanan diastolik di atas 90 mm Hg. Gejalanya itu pandangannya itu berkunang-kunang dan sering kabur, jantung berdebar-debar, susah konsentrasi, mudah lelah, dan lain-lain. Nah, penyebabnya itu keturunan juga, terus kegemukan, obesitas, mengkonsumsi minuman alkohol yang berlebih, dan usia bertambah dan kurangnya berolahraga. Kemudian yang selanjutnya ada polisitermia. Polisitermia ini dia penyakit yang terlalu banyak memproduksi sel darah merah, akibatnya kekentalan darah meningkat. Nah, gejalanya itu dia kesulitan bernapas saat berbaring, pusing, perdarahan berlebih, gatal-gatal, dan warna kemerahan pada kulit, terutama wajah. Kemudian penyebabnya itu sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah. Kemudian ada yang selanjutnya aterosklerosis, pengerasan arteri. Arteri akibat akumulasi deposit berlemak dan terus-menerus akan menebal hingga akhirnya menyumbat total pembuluh darah arteri. Gejalanya itu nyeri dada seperti ditekan atau diremas, nyeri atau tekanan pada pundak, lengan, rahang atau punggung, dan lain-lain. Nah, penyebabnya itu kadar kolesterol, trigliserida, serta tekanan darah yang tinggi. Kemudian kebiasaan merokok, obesitas, penyakit menyebabkan peradangan, kemudian infeksi atau lupus, stroke, dan juga lain-lain. Adapun serangan jantung, yaitu yang terakhir, penyakit ini kerusakan atau kematian jaringan otot jantung akibat dari penyumbatan satu atau lebih arteri koroner. Gejalanya dada seperti demas, berat atau tertekan, berkeringat, mual, napas pendek, tekanan jantung yang cepat atau tidak beraturan. Nah, penyebabnya itu dia penyempitan pada arteri koroner yang memotong aliran darah. Spasme dapat terjadi di arteri koroner yang tidak terpengaruh oleh aterosklerosis. Kondisi ini biasanya terjadi karena penggunaan rokok atau obat-obatan terlarang seperti kokain. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelas 7A. Jika ada yang kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.